Shalom Heroes, welcome home. Jadi apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, iya, baik, iya, nggak baik-baik aja. Kasihan banget, nggak apa-apa. Welcome home karena kalian di sini bisa menyatakan perasaan kalian dan kalian juga bisa bersosialisasi dengan anak Heroes lainnya yang online. Jangan lupa juga kalau bisa datang, ayo datang ke sini sama-sama beribadah bareng. Tapi kalau nggak bisa, tetap pantengin aja ya streamingnya. Oke, karena kita sudah masuk di minggu ketiga, kita akan membahas mengenai trusting the process. Nah, di trusting the process ini mungkin kalian ada yang bingung, apa sih trusting the process itu? Ngomongin tentang apa, atau mungkin kalian sudah tahu trusting the process artinya apa, atau kalian sedang menjalani sesuatu tapi kalian nggak capai-capai, tujuan kalian udah ada di depan mata tapi nggak kesampaian terus. It's okay, karena setelah ini semuanya akan dijelaskan. Jadi jangan lupa berdoa, kasih tahu ke teman kanan kiri kalian, ayo beribadah bersama, ayo beribadah bersama. Dan untuk yang online juga jangan lupa untuk sharing streaming ini supaya yang lain juga bisa sama-sama beribadah. Enjoy our service dan see you. Oke, Shalom Heroes. Kayak bersuka cita lambaikan tangan dong. Shalom Heroes. Oke, kita mau merayakan Tuhan di tempat ini. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan sudah menyertai kami Tuhan hingga sampai hari ini Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Merasakan kasih lawatan-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau sudah mengurapi setiap kami Bapa. Engkau yang mengurapi ibadah ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Kami siap untuk menyambut hadirat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Let us worship Jesus in this place. Because we believe in God. Because we want to worship Him more and more. Let's sing this song together. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, and what His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in
seek for you, God, in this place. And we know that you answer us. And we know that you are here with us. In us. Yes, Lord. And He heard. And He heard. I saw the love. That's why I trust the sky like you. I saw the Lord. Your presence is beautiful here. We want you more, more and more. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior. Come on, heroes. Who will never fail. He will never fail. Yes. Come on, sing it out. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yes, He will never fail. We believe in you, Jesus. This is our desire. Call His name. Call His name. We want to worship you, Lord, in this place. It's all about you, Jesus. We want more of you, less of us. We want more of what you want, less what we want, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are here to worship you, Lord. To worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing it one more time. Here I am to worship. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, Lord. Altogether worthy. Altogether wonderful to me. Let's sing it one more time. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Say, here I am. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know
upon that. Say, I'll never know how much it cost to see my feet upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Say, here I am to worship you, Lord. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. It's all about you, Jesus. We want to glorify your name in this place, Lord. We're coming in a heart of worship. We're so grateful, Lord. Thank you, Jesus. It's all about you, Lord. We want more of your presence, Lord, in this place. Let's worship Him. You're so faithful, Lord. Thank you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. This is our heart, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Let's sing it together. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of. Mari sama-sama berdiri sama-sama semuanya. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Lord. It has always been about you, Jesus.
about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Say it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. We worship you, Lord. Sama-sama katakan. We give you all the glory. We worship you, Allah. You are worthy to be praised. We give you all. We give
apa yang Tuhan kerjakan selama 13 tahun Heroes Surabaya. And for that we give you all the glory, we give you all the honor. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, faithfulness Tuhan selama 13 tahun ini. And for that we say thank you. Gak ada yang lain selain thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami semuanya di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang ada di Heroes Surabaya sama-sama berteriak amin, amin. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Thank you teman-teman. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk semua teman-teman yang melayani kita hari ini. Wow. I hope, oke, sudah terlihat. Hai Heroes, apa kabar? Aman? Suaraku terdengar dengan jelas? Aman? Oke. Well, as you know, kita hari ini sedang merayakan ulang tahun yang ke-13. Wow. Semuanya bilang wow. Wow. Sepi sekali hari ini guys, ada apa? Dan hari ini seperti yang tadi Ko Philip bilang, kita akan bahas sedikit tentang proses. Semuanya bilang proses? Proses. Dan kalau kalian lagi cari-cari judul apa nih, sharingnya tentang apa? Aku kasih judul hari ini Handling Process Without Protest. Sekali lagi, Handling Process Without Protest. Bulan ini kalau kalian memperhatikan seri video yang dibuat sama Ko Philip, bulan ini kita dalam tema yaitu Dating Your Destiny. Masih ingat teman-teman? Dating Your Destiny. Ini yang kita akan bahas selama 1 bulan ke depan di bulan September. Dan di minggu pertama, ada yang masih ingat minggu pertama kita ngapain teman-teman? September? Kita main game, masih ingat? Halo? Masih? Kita bicara soal calling di minggu pertama. Kalian jadi dokter selama sehari. Tiap dari kita punya calling masing-masing dari Tuhan yang sudah precisely Tuhan tempatkan di mana kalian berada. Lalu minggu kedua, Pastor Joe Octavianus dia bahas soal timing. Dia bilang slow is fast. Tidak perlu tergesa-gesa untuk menunggu waktu Tuhan. Jangan gegabah, jangan bergerak sebelum waktunya. Karena waktu Tuhan, kalau waktu Tuhan tiba, tidak ada satupun yang bisa menghentikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Right? And so minggu ini tugasku adalah melanjutkan seri itu. Kita akan bahas soal proses. Kita akan bahas soal proses. Karena dating your destiny, to date is actually to change. To date is actually about process. Betul? Kapan lalu aku nonton Sore? Ada yang nonton Sore? Sore Istri dari Masa Depan, ada enggak? Raise your hand, bisa angkat tangannya. Enggak ada yang nonton, Tarek. Nonton ya? Ada apa dengan kalian hari ini guys? Kenapa kok enggak seramai biasanya? Are you okay? Baik semuanya. Gini, Sore kembali ke masa lalu untuk mengubah Joe. Kenapa? Karena gagal berubah, ujungnya menyesal. Right? Because to date is to change. Kenapa berubah? Karena kita mengharapkan masa depan yang lebih baik. Karena setiap kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan kita. Ada yang mau di sini hidupnya jadi lebih buruk dari bulan lalu? Enggak ada dong?
Right? Bahkan Tuhan janji rancangan yang aku rancangkan atas kamu itu jauh lebih besar, rancangan damai sejahtera yang apa? Penuh dengan pengharapan, penuh dengan pengharapan. Kenapa berubah? Karena kita mau menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita mau hal-hal yang baru yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Dan anggur yang baru gak bisa disimpan di kantong yang lama. Right? Kalau misalnya anggur yang baru dituang di kantong yang lama, dua-duanya rusak. Kantongnya jebol, anggurnya terbuang sia-sia. Kalau mau sesuatu yang baru, wadahnya juga harus diperbarui. Kantong anggurnya juga harus diperbarui. So for that, we need to change. Dan perubahan itu gak bicara soal event. Di era seperti sekarang kita sepertinya terlalu tertarik dengan event, tapi satu yang perlu kalian tahu, bikin event juga perlu proses, right? Saya yakin event yang dipersiapkan hari ini sama teman-teman kreatif juga perlu proses. Bikin booth di depan juga perlu proses, right? Betul? Sayangnya kita senang dengan eventnya, tapi frustrasi dengan prosesnya. Di sini mungkin ada yang udah kebayang, aku nanti wedding, aku mau nanti masuk ke ballroom besar. Nanti masuk entrance songnya terbuang dalam waktu, bara suara. Tapi berapa banyak yang sadar untuk event 2 jam itu bisa perlu berapa bulan ngabisin waktu buat nyiapinnya. Aku tarik lebih jauh, wedding itu event, marriage is a process. Right? Sabtu yang lalu aku ada tugas di kampus, jadi ada wisuda gitu. Ada satu kakak tingkat dari IKOM, dia ngasih ada kayak pidato wisudawan gitu loh teman-teman. Untuk dia ada di titik itu, dia perlu ikut setidaknya 50 lomba. 50. Dari 50, 18 yang dia menang. Wisuda itu event. Tapi how kamu bisa jalani masa studimu di sekolah, di kampus, that's process. Suka event, sukai prosesnya. Setidaknya belajar endure dengan prosesnya. Karena di dalam proses bisa jadi kita bertemu dengan hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau ketemu. Ya kan? Kita bisa jadi hopeless, kita bisa, kalau kita nggak sabar dengan timingnya Tuhan, kita bisa jadi nggak sabar, tergesa-gesa, kita bisa frustrasi, trauma, bisa jadi kecewa, bahkan sakit juga bisa. Nah, yang repot kalau udah pasrah, terus habis itu berhenti berharap, kamu berhenti mengambil langkah maju, and then kamu mutung. Ya kan? Karena kita pikir, gak akan berubah ini. Masa sih bisa berubah? Tapi aku mau bilang begini. Belum kurus bukan berarti gak akan kurus. I'm talking about myself. Belum dipulihkan bukan berarti gak akan dipulihkan. Belum ACC tidak berarti tidak akan di ACC dong. Belum punya doi bukan berarti gak akan punya doi. Hanya karena sesuatu belum berubah, tidak berarti sesuatu tidak akan pernah berubah. That's why kita perlu percaya, that's why kita perlu berharap. Ubah cara pandang kita, perspektif kita dari sisi Tuhan, dari sisi atas. Itu yang terjadi sama Abraham. Abraham sempat mutung di tengah jalan, sempat. Bahkan dia sempat menghakimi Tuhan. Dia bilang, kamu gak kasih aku anak. Kita baca deh, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Woo! Right. Wah, gak kelihatan ya. Teman-teman kamera bisa digeser sedikit ke oke. Right. So, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Yahweh, aku garis bawah dulu. Datanglah firman Yahweh kepada Abraham melalui sebuah penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisai bagimu, upahmu sangat
berlimpah-limpah. 2, Abram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Apa yang akan engkau berikan kepadaku? Dia mulai pertanyakan Tuhan. Sedangkan aku tidak mempunyai anak. Dia mulai menubuatkan atas dirinya sendiri. Bahkan di terjemahan lain dia bilang gini, aku ini mandul, habis gini aku mau mati. Padahal kan Tuhan udah janji ya. Dia sayangnya dia masih pakai kacamata dirinya sendiri. Dan yang akan menjadi ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. 3, Abram berkata, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku, seorang anak laki-laki yang lahir di rumahku yang menjadi ahli warisku. Again, menubuatkan atas dirinya sendiri. 4, tetapi lagi, datanglah firman Yahweh kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak laki-laki kan anak kandungmu itu sendiri, ia yang akan menjadi ahli warismu. 5, dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat menghitungnya. Dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak banyaknya keturunanmu. 6, lalu percayalah Abram kepada Yahweh dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dari tadi kalau kalian lihat yang tadi aku garis bawah, kata datanglah firman Yahweh itu berkali-kali dituliskan di cerita ini. Mungkin itu yang kita perlu. Setiap kali ragu, setiap kali kalian gak tahu mau jalan kemana, mungkin itu yang kita perlu. Firman, waktu proses datang, firman juga perlu datang. Tapi sayangnya, waktu kita diproses, yang kita masukin bukan firman. Yang kita masukin postingan IG orang. Yang kita masukin postingan TikTok orang. Sehingga kita bilang, kok dia udah dapat, aku kok belum? Akhirnya kita izinkan keraguan yang mendikte hidup kita. Padahal seharusnya janji Tuhan yang mendikte hidup kita. Pertanyaannya sekarang, proses datang tiap hari, firman-Nya datang tiap hari enggak? Proses datang setiap waktu, pertanyaannya, firman-Nya juga datang setiap waktu enggak? Sekali lagi, aku enggak ngomong ke kalian tok, aku juga ngomong ke diriku sendiri. Karena kadang kalau udah capek gitu ya, yang aku renungkan adalah prosesnya, bukan firmannya. Gak bisa tidur karena aduh terlalu banyak, apa ini nanti ke depan, Yang direnungkan prosesnya, bukan firmannya. Makan jadi gak selera karena yang direnungkan prosesnya, bukan firmannya. Ada yang relate? That's why kadang-kadang sebelum Tuhan kasih drop janjinya, Tuhan perlu ganti lensanya dulu. Kalau di ayat tadi, Tuhan ajak Abraham keluar dan Tuhan bilang, look up. Arahkan matamu ke atas, ke langit. Sulit buat kita cari pengharapan kalau kita lihat ke sekeliling aja. Kalau kita lihat ke bawah, sulit. Sekeliling sulit. Ke dalam apalagi. So, cari pengharapan di mana? Look up. Lihat ke atas. Abraham perlu look up untuk tahu cara pandang Tuhan atas dia itu kayak apa. Look up. Kenapa kok sampai Yesus perlu mati di kayu salib? Supaya kamu bisa look up ke Tuhan. Dan kamu melihat Tuhan bukan sebagai Tuhan yang murka atas kamu, tapi sebagai Tuhan yang penuh kasih. Sehingga ujungnya kamu punya cara pandang, cara lihat berbeda dengan proses. Karena kalau respon kita sama aja seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan, begitu diproses, ngapain Tuhan Yesus perlu mati? Ya kan? Salib jadi bukti kalau Tuhan ingin kita punya respon yang berbeda. Bukan es cobaan, tapi dengan penuh pengharapan, I'm going to come out different. I'm going to come out fresh. Aku akan keluar dari sini jadi manusia, jadi orang yang punya pemikiran, punya cara pandang yang baru. Because Christ lives in me. Pertanyaannya sekarang, setiap kali proses itu datang dalam hidup kita, Tuhan ini ngelihat apa sih? Apa yang Tuhan lihat dari prosesnya kita? Saya kan banyak
bahas dari sini, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu, kita juga bermekah dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan apa? Kesabaran. Dan kesabaran menghasilkan karakter teruji. Dan karakter teruji menghasilkan pengharapan. Kalau aku gambar skemanya, tadi bilangnya apa? Penderitaan dulu. Penderitaan menghasilkan apa? Kesabaran. Bahasa lain ketekunan. Right? Kalau tidak ada penderitaan, gimana kita mau tekun? Halo? And then, ketekunan menghasilkan apa? Karakter. Tahan uji. Apa artinya tahan uji? Tahan dengan ujian. Karena tidak semua orang tahan dengan ujian. And then, karakter teruji menghasilkan apa? Pengharapan. Hope. Tanpa penderitaan, kita nggak bisa sabar. Kita nggak punya platform untuk itu. Kita nggak punya waktu untuk menekuni bidang. Kenapa aku tanya, kenapa kita belajar terlalu keras waktu ujian? Karena menurut kita, bukankah ujian ini penderitaan? Bolak-balik ikut lomba, aduh kok nggak menang ya. Begitu kesekian kali menang, mungkin Tuhan mau kita bukan cuman menang, Tuhan mau kita sabar. Tuhan mau kita tekun. Beberapa minggu ini di kampusku memang penderitaan yang itu masalah macet teman-teman. Karena di depan kampus itu ada pengerjaan box culvert, U-ditch. Wah, dari penderitaan itu mungkin Tuhan mau jadiin kita orang yang sabar. Keluar kampus itu 1 jam sendiri. Kurang sabar apa teman-teman? Tidak berarti kita berdoa minta kesabaran, tiba-tiba kamu jadi orang darah rendah. Wah sabar. Wah gak bisa marah. No, justru jangan-jangan kita akan dipertemukan dengan lampu merah yang lampu hijaunya cuma 10 detikan. Bisa jadi kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang why? Bukan kita nggak hate orang-orang ya teman-teman. Cuman why? Kesabaran, ketekunan. Kesabaran dan ketekunan yang diuji berkali-kali akan menimbulkan karakter. Tahan uji. Artinya apa? Waktu ujian datang, kamu nggak panik. Kenapa? Kamu sudah dilatih. Kamu sabar, kamu tekun. Sekali lagi, kamu lihat derita, bisa jadi Tuhan lihat kamu sabar. Bisa jadi Tuhan lihat kamu tekun. Dan setiap di proses Tuhan, karakter kita menjadi karakter Kristus. Kalau karakter kita semakin menjadi karakter Kristus, maka kita punya pengharapan, kita punya iman yang gak akan goyah. Pengharapannya gak akan goyah. Kita tahu, kita mungkin gak bisa lihat ke depannya ya apa. Tapi setidaknya kita tahu kita berjalan sama siapa. Paulus juga sering alami penderitaan, tapi lihat dia bilangnya apa? 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Supaya aku tidak meninggikan diri karena luar biasanya pewahyuan itu, maka sebuah apa? Duri di dalam daging, talking about penderitaan, telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan supaya ia menggocoh aku, sehingga, listen to this, aku jangan meninggikan diri, talking about character. Ya kan? Mengenai hal itu aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkannya daripadaku. Kalau kalian sedang alami sesuatu yang tidak enak, mungkin Tuhan mau kita sadar, kita punya keterbatasan. Dan cuman Tuhan yang tidak terbatas. Akan ada momennya, aku nggak tahu, define your own moment. Tapi akan ada waktunya yang bisa kamu gandol, itu cuman Tuhan. Kamu cuma bisa berharap dan mengandalkan Tuhan, tidak ada yang lain.
Aku lanjut ayat 9. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah apa? Kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. 10. Sebab itu aku senang dan rela berada di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Kristus. Sebab, listen to this, ketika aku lemah, maka aku menjadi apa? Kuat. Aku balik ke sini. Cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Ini yang Tuhan kerjakan. Cukuplah anugerahku buat kamu. Dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Listen to this. Sebelum penderitaan, sebelum pengharapan, kasih dan kuasa datang dulu. Sebelum penderitaan ada kasih dan kuasa. Kalau kalian masih hidup, masih alami proses, cuma orang yang meninggal yang gak alami proses. You're still here, you're still alive, kamu pasti alami proses. Masih bernafas, masih hidup, kamu pasti alami proses. Tapi listen to this, seberat-beratnya proses yang kamu alami sekarang, kasih dan kuasa sudah datang duluan. Kasih dan kuasa sudah datang duluan. Dan kasih dan kuasanya cukup buat kamu. Kalau kita cuma fokus di penderitaan, gak bisa melihat kasih dan kuasa, boro-boro kuasa. Kita gak bisa lihat Tuhan mengasihi kita di dalam proses. Kita pikir kasihnya itu cuman dalam bentuk jawaban doa. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kasih Tuhan itu paling terasa waktu kita dalam proses, bukan? Datang ke Heroes, ada proses, lagi dalam proses hidupmu. Kamu lihat videonya Ko Philip, Shalom Heroes, welcome home. Wah! Udah nangis duluan. Tapi orang yang nggak dalam proses bisa nggak PAW? Apa sih ini lagunya Inggris semua? Sih, justru dalam proses you feel that God loves you so much. Justru dalam proses kamu butuh Tuhan, kamu nempel sama Tuhan, kamu butuh Tuhan like never before. So bersyukur untuk proses. Supaya apa? Supaya kamu punya pengharapan yang kokoh. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita apa? Kuasa yang dikaruniakan kepada kita. Seringkali kita ini curiga sama Tuhan. Waktu proses datang, kita meragukan, tanda kutip, kasih Tuhan. Terus kita bandingkan diri kita sama orang lain. Kita hidup dari cerita orang lain. Terus lagi-lagi kita bandingkan sama orang, kok dia cepat, kok aku enggak. Proses setiap orang beda-beda. Dan yang iblis seringkali lakukan adalah dia akan buat kita meragukan kasihnya Tuhan. Terus kita percaya dan kita bilang, kayaknya iya deh Tuhan gak sayang. Aku dulu pernah ngelakuin ini, kayaknya ini deh hukumannya. Padahal kita tahu dalam Kristus gak ada lagi penghukuman. Dan karena kita mulai percaya Tuhan gak sayang, kekuatan kita terbatas, kita menyerah, mutung di tengah jalannya. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau kecil hati pada hari kesesakan, kekuatanmu terbatas.
Ini yang coba iblis lakukan supaya kita kecil hati, kekuatan kita kecil, pengharapan kita kecil, kita meragukan kasih Tuhan. Don't get me wrong, Tuhan gak mau kita sengsara. Tuhan gak mau kita menderita. But hear this, Tuhan mau kita mengalami kasih-Nya lebih dari kemarin, lebih dari hari ini. Semakin kita ngerti kasih Tuhan, semakin kuat pengharapan kita. That's why kita perlu Roh Kudus untuk apa? Mewahyukan, mencerahkan, asik, betapa Tuhan mengasihi kita. Lagi dari Paulus, Efesus 3 ayat 14 sampai 20. Karena itu aku berlutut kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang daripadanya setiap keturunan di surga dan di atas bumi diberi nama sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya Dia memberikan kepadamu kekuatan yang menumbuhkan manusia batiniahmu melalui Roh-Nya, sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam hatimu, supaya kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Dan bersama dengan semua orang kudus kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam, betapa tingginya kasih Kristus. Serta mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan itu, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Dan ayat 20 yang sering kita kutip, right? Bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat ini ngomong gimana? Tanpa Roh Kudus kita gak bisa punya pengharapan. Karena toh kekuatan kita terbatas. Ada masanya kok kita akan meragukan kasih Tuhan. Kita gak sempurna. Padahal kasih Tuhan itu jauh lebih lebar, jauh lebih panjang, jauh melampaui pengetahuan kita. Waktu kita ngerti kasih-Nya dengan bantuan kuasa Roh Kudus, ayat 20 baru terjadi. Kuasa yang bekerja di mana? Dalam kita. Kasih, kuasa bekerja sama-sama. Waktu kita bilang gak mau, kita bilang gak mampu, Tuhan bilang, kasihku lebih besar dari takutmu, dari ragumu. Sehingga kita punya apa? Kita punya kuasa. Kasih Tuhan lebih besar dari yang kamu tahu. Dan dari kasih Tuhan itu, kalau kita yakini, kita percaya dengan kasih Tuhan itu, kita punya kuasa. Aku suka 2 Korintus 12 tadi yang dibahas dari versi The Message. Bilangnya seperti ini, my grace is enough, it's all you need. My strength comes into its own in your weakness. Kekuatanku datang dengan sendirinya dalam kelemahanmu. Untuk setiap kelemahan yang kamu punya, kasih Tuhan, kuasa Tuhan memampukan kamu. Untuk setiap keraguan yang kamu punya, kasih Tuhan tersedia datang untuk keraguan itu. Dan ini ayatnya berlanjut, aku lompat ke statement terakhir di ayat 10. Bilangnya seperti ini, I just let Christ take over. And so the weaker I get, the stronger I become. Hari ini, siapa yang ngendaliin hidupmu? Tadi kalau kalian ikut ibadah umum, Pastor Samuel Kusuma bilang bahas dari Mazmur 23. Sekarang siapa yang ngendalikan hidupmu? Nggak usah dijawab. Jawab ini aja. Hari ini, mau nggak kamu menyerahkan kembali kendali hidupmu sama Tuhan? Will you let Christ take over? Kalau kalian datang hari ini capek, saranku,
Let Christ take over. Lepaskan kendalinya. Jangan curiga sama Tuhan hanya karena proses. Mungkin ada yang sudah di stage hope, dia sudah bisa lihat masa depannya seperti apa. Tapi mungkin untuk kamu masih ada dalam proses penderitaan. That's okay. Kalau kamu cari jalan sendiri terus, kamu try to navigate your own life, percaya, mutung di tengah jalan. Heroes 13 tahun, kalau bukan Tuhan, pasti mutung di tengah jalan. Stop trying to be the shepherd. Give the shepherd his job back. Kembalikan tugas Tuhan, jangan ambil tugas gembala. Karena kita bukan diciptakan untuk memimpin diri kita sendiri. Kadang kita ini kerepotan dengan tugas yang sebetulnya bukan tugas kita. Bukan tugas kita untuk mimpin. Tugas kita apa? Gandol. Percaya. Ngikut Tuhan gembala kita kemana, dia kemana kita ikut. That's our job, that's our priority. Teman-teman musik kalau mau maju boleh. Di Mazmur 23. Di Mazmur 23 ada ayatnya bilang seperti ini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalian tahu gada? Gada itu yang bentuknya cane seperti ini. Tongkat stick. Pernah mikir enggak? Kenapa kok itu bisa menghibur? Kenapa ya kok Daud pakai kata menghibur? Bahasa Inggrisnya pakai kata comfort. Kalau domba dikasih diwelehin gada begini, kan dia akan tercekik. Ya kan? And this is not, ini bukan pose yang paling comfortable. Ya kan? Karena mungkin goalnya bukan comfortable. Tapi kok bisa comforting? Karena kita tahu siapa yang pegang gadanya. That's why kita bisa take comfort. Kita tahu siapa yang pegang tongkatnya. So, kita punya comfort of knowing. Kita bisa tenang karena kita tahu siapa yang pegang gadanya, siapa yang pegang tongkatnya. Gembala kita, gembala yang baik. So, kita gak akan pernah terhilang. Dan kita bisa tenang karena itu. So, let Christ take over. The weaker I get, the stronger I become. Semakin kita lemah, justru kita semakin kuat. Kok bisa kasih dan kuasa bertemu di tengah. Hari ini temanya trust the process. Aku tambahin sedikit. Trust God in the process. Trust His heart in the process. Trust His character in the process. Trust His loyalty in the process. Trust His faithfulness in the process. Kalian mau menyerah? Aku minta sama kalian. Trust His heart. Kamu gak bisa lihat jalannya, setidaknya kamu bisa percaya sama hatinya. Karena kita tahu, when we trust Him, kita gak akan dikecewakan. 13 tahun Heroes Surabaya, we are still in the process. Ini masih awal. Hey, coba aku minta kalian look up, pandang ke atas. Bisa gak kamu lihat Heroes jadi komunitas yang berdampak buat Indonesia, buat Surabaya? Bisa nggak dari Heroes satu, mungkin teman-teman cuman satu yang ke gereja, tapi dari kamu satu keluarga bisa diselamatkan. Can you see that? Pertanyaan sekarang di kamu, percaya nggak kamu dengan apa yang kamu lihat? Kalau kamu bilang,
terlalu besar. It's too big, impossible. Kita cuma gereja kecil. Aku bilang, I'm daring to trust His faithfulness again. Di Srijaya dia setia, di GM dia setia, di Square dia setia, di IMKA dia setia, di GC dia setia, di Praksis dia setia. What made you think, apa yang membuat kamu berpikir dia nggak akan lanjutkan kesetiaannya? He will. He will. Trust God in the process. Proses without protest. Tidak berarti Tuhan gentar dengan protesmu. Tidak berarti Tuhan gentar dengan ragumu. Cuman doaku hari ini cuman begini. Kau bisa jalani proses dengan satu pemikiran. Tuhan mau aku sabar. Tuhan mau aku tekun. Tuhan mau aku tahan uji. Sehingga kamu tidak protes lagi. Kenapa? Karena kamu tahu hatinya Tuhan dalam proses itu. Karena kamu sadar kasih dan kuasa sudah dijalankan, sudah dicurahkan untuk kamu sebelum kamu alami proses. Bangkit berdiri sama-sama. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Everybody sing out. Harapanku di dalammu, Hanya Kau Yesus Tuhanku. will you trust Him again? Percaya Ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya
Hari ini mungkin masih ada yang dalam proses. You're still struggling, masih menderita, sengsara. Hey, listen to this. Tuhan masih ada buat kamu. Jangan tinggalkan ruangan ini. Kamu meragukan kasih Tuhan. I hope kamu pulang dari sini dengan keyakinan penuh ada Tuhan yang menyertai kamu even dalam proses. Trust God in the process. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami hari ini. We thank you for your faithfulness. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam proses hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kesetiaan Tuhan. Materaikan firman ini di dalam hati mereka. Mereka pulang tidak sama seperti mereka datang, karena mereka tahu mereka bisa percaya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. God bless you. Terima kasih teman-teman. Oke. Gak berhenti mewek aku. Siapa yang kenyang hari ini sama firman-Nya Juan? Boleh lambaikan tangan. Sumpah melihat Juan yang dulu kecil sekarang jadi kayak gini, jujur aku bangga sekali. Oke teman-teman, karena kita sudah diberkati dengan firman-Nya Juan, mau sama-sama kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita ke Juan, kita mau berdoa juga buat Juan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kehadiran Juan Tuhan di tengah-tengah kami. Bapak, kami bersyukur Engkau memakai, kami percaya Tuhan, Engkau memakai Juan Tuhan lebih lagi ya Bapak. Engkau memakai dia Tuhan untuk menjadi alat kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberitakan berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkahnya Tuhan, di dalam studinya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Apapun yang Juan kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapak. Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu menggenggam tangannya Bapak. Kami percaya Tuhan, Juan akan dipakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan menjadi mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Juan dan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pakai Juan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you. Jadi, hari ini adalah hari ulang tahun Heroes Anniversary guys. Boleh ditampilin dulu, mulai kuenya. Cering. Tapi sebelum itu aku boleh minta tolong leaders, belum, jangan ya. Minta tolong leaders boleh maju ke depan dong. Ada Kopilip, ada siapa lagi? Cevanes sudah di sini, Ceilen sudah di sini juga. Siapa lagi? Oh iya, Kok Kenny jangan diam aja dong. Ayo kok, durasi. Koniko. Oh iya, Koniko Arya. Siapa lagi ya? Bentar ya, buka contekan dulu. Kok Kenny, Cevanes, Ko Steve, Juan. Ayo Juan, maju Juan. Ko Steve, Ko Philip, Ceilen, Koniko. Boleh main musik. Oh, tidak. Ya. Koniko. Ayo, musik. Dibantu ya guys. Happy birthday. Boleh minta tolong? Semuanya bangkit berdiri yuk. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday heroes, happy birthday heroes, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Cuman kalau aku tanyain kalian satu-satu, durasi nggak mungkin selesai. Jadi dimohon mulai dari Cek Vanessa, boleh wish-nya untuk Heroes yang ulang tahun ke-13. Nanti bergilir sampai ke Philip. Oh, oke. Ya, jadi dari angka 13 itu seringkali sama dunia dibilang sesuatu hal yang buruk ya. Tapi di Bible 13 itu mencatat banyak hal baik. Daud, dia alamin 13 tahun proses dari dia diurapin sampai dia jadi raja. Yusuf, dia diurapin waktu dia umur 17 tahun dia dapat mimpi. Di usia dia yang ke-30 digenapi, 13 tahun. Kalau tadi Juan bilang the process, aku juga percaya kalau teman-teman sekarang selama 13 tahun juga ada di dalam setiap prosesnya Tuhan. Dan aku kepengen setiap teman-teman, yuk sama-sama di usia kita yang baru di 13 tahun ini, kita akan belajar sama-sama untuk lebih berdedikasi sama Heroes. Kita lebih sama-sama bergandeng tangan, karena kita satu komunitas, kita nggak jalan sendiri-sendiri, tapi kita bisa jalan bareng-bareng, belajar untuk merendahkan ego, belajar untuk bergandeng tangan. Meskipun mungkin di awal awkward dan lain sebagainya, mungkin nggak nyaman, tapi itulah proses yang aku kepengen kita semua bisa jalani, sehingga nanti di tahun depan, waktu kita usia 14 tahun, kita bisa lihat selama setahun ini kita berproses dengan luar biasa, dan kita akan next level di tahun depan kita aja. Thank you. Amin. Lanjut, Cilin. Ciin. Happy birthday Heroes. Dengar gak sih ini? Halo. Wish-nya mungkin supaya yang datang ke Heroes bisa datang ke sini bukan cuma buat ibadah, tapi bisa nganggap Heroes tuh rumah juga. Jadi kita bisa saling sharing, nggak cuman kayak kenalan di Heroes, mungkin bisa lebih dekat lagi. Selain hari ini, mungkin hari-hari selanjutnya bisa berteman, bahkan jadi lebih dekat lagi. Terus kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu aja. Semoga Heroes panjang umur. Amin. Amin. Let's go, Kak Kenny. Ayo, durasi kok. Oke, happy birthday untuk Heroes Surabaya. Ya, wish-nya semoga Heroes menjadi komunitas yang lebih berkembang lagi. Dan kita selalu percaya bahwa semua kita yang ada di Heroes menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Menjadi pribadi yang terus menjadi berkat untuk orang-orang sekitar teman-teman sekalian. Gitu. Ya, gitu aja, sekian dari aku. Terima kasih. Oke, kalau dari aku, seperti yang Juan bilang tadi, 13 tahun proses. Aku percaya kalau kita ada sampai saat ini, itu bukti bahwa kita melewati proses selama 13 tahun, ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan satu ayat, kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan baik di Heroes di tempat ini, maka Tuhan akan melanjutkannya sampai rencananya yang besar tergenapi untuk setiap kita. Dan aku percaya rencana Tuhan besar untuk setiap kita, lewat Heroes itu di tempat ini, keluarga Heroes di tempat ini, kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kita akan mengalami anugerah Tuhan. Amin. HBD, WUATB, YHBU gitu ya. Tapi harapanku sih, lanjut. Tapi gini, harapanku adalah di tahun yang ke-13 ini kita semakin rekat ya teman-teman ya. Semakin, I hope this is the family that you've been looking for. Gitu ya. Ini adalah keluarga yang kalian bisa nyaman di sini, kalian bisa cerita-cerita di sini. Dan nggak ada yang asing teman-teman. Kita bisa kenal satu sama lain. Dan ya, I hope kita bisa sama-sama terus seperti itu ya teman-teman ya. God bless you. Amin, thank you. Let's go. Ya, harusnya mulainya dari sini dulu Agnes. Pressure ya sekarang ya. Sekarang ini Sudah bingung diambil mikir semua. apa, soalnya dibuka sudah berat wishnya. Nah, iya ini dari tadi mikir wishnya buat Heroes makin solid ke depannya. Amin. Karena umurnya 13, 3 dikurangi 1 adalah 2, berarti Heroes nggak ada 2-nya. Lanjut. Boleh. Siap. Oke. Kalau aku, wish-nya ada 3. Yang pertama, teruntuk kalian yang mau join PAW, bisa gabung langsung. Promosi. Iya. Boleh Yang kok, kedua, boleh.
aku berdoa buat Tito bisa jadi leader. Weh, Dan yang ketiga, Heroes bisa jadi seperti Musa. Kalau Musa bisa buka jalan dan membebaskan bangsa Israel, Heroes bisa buka jalan membebaskan kita sendiri. Ya, udah terima kasih. Boleh teman-teman, karena kita nggak mungkin kan naik panggung semua, boleh diucapin kanan kirinya happy birthday to us gitu, ajak salaman. Nah, oke. Sudah. Stop. Boleh juga minta tolong Pastor Albert. Sorry kok. Boleh minta tolong doain buat Heroes sebelum kita tiup lilin ya guys. Tiup lilin. Bisa ya tiup ya? Oke, mungkin aku juga mengucap wish ya buat teman-teman ya. Happy anniversary untuk Heroes yang ke-13 tahun di Surabaya. Aku percaya umur 13 itu biasanya beranjak ke dewasa ya. Dan aku percaya ke depan teman-teman semua akan semakin bertumbuh. Dan kita akan melihat bangku-bangku kosong juga akan mulai terisi gitu ya. Diisi oleh jiwa-jiwa dari Tuhan. Aku percaya teman-teman juga akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. By the way hari ini aku happy banget karena tadi selama aku duduk hatiku melimpah dengan sukacita dan bersyukur. Aku bangga sekali bisa melihat rising star bintang-bintangnya Tuhan di Heroes Surabaya teman-teman. Aku percaya ke depan Tuhan akan pakai kalian lebih lagi dan lebih lagi. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur sekali. 13 tahun Tuhan sudah memberikan umur untuk Heroes Surabaya ini Tuhan. Untuk jadi berkat buat generasi. 13 tahun adalah sebuah bukti nyata. Bahwa Tuhan itu setia. Bahwa anugerah Tuhan itu nyata untuk Heroes Surabaya Tuhan. Tuhan aku berdoa untuk setiap leaders, para pengurus tempat ini. Tuhan biarlah mereka semakin bersatu, baik hatinya, baik pikirannya. Biarlah mereka bersatu hati. Kami percaya dalam kesatuan akan ada kekuatan yang baru, ada power yang baru, ada berkat-berkat yang tercurah, ada terobosan-terobosan yang akan Tuhan beri di dalam nama Yesus. Tuhan pakai mereka Tuhan. Berkati Pastor Welly, berkati Pastor Felicia Gunawan Tuhan. Kau berkati mereka tempat ini Tuhan. Urapi mereka, berikan mereka hikmat. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang sudah menjadi orang tua yang luar biasa. Orang tua rohani di tempat ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Dan juga buat teman-teman yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biar mereka semakin bertumbuh di dalam roh takut dan cinta akan Tuhan. Biar mereka bertumbuh Tuhan. Tidak sekedar jadi bayi rohani terus. Tapi mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dewasa imannya. Dewasa juga karakternya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami percaya tahun ini Tuhan akan berikan terobosan-terobosan yang baru untuk Heroes Surabaya dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami. Apa yang tidak pernah kami dengar. Tuhan sudah sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa. Dan kami memanggil jiwa-jiwa dari utara, dari barat, dari timur, selatan. Untuk datang di Heroes Surabaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan melihat bangku-bangku akan mulai diisi Tuhan oleh teman-teman yang baru. Terima kasih teman-teman yang akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Teman-teman yang akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang akan jadi berkat buat generasi yang mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya doa kami sudah didengar Tuhan. Dan akan dijawab jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sudah menerima berkat Tuhan sama katakan. Amin, amin, amin. Thank you Ko Albert. Oke guys, tiup lilin ya guys ya. Ini bisa kok. Dan semuanya harus tiup dari belakang ya. Ini perlu nyanyi? Ya, ya musik. Tiup lilin. Duduk kembali, terima kasih. Bisa mati magic memang.
Thank you Juan yang sudah diminta tolong juga bikin kue virtual ini. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini ya Bapak. Sebentar Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami miliki Bapak. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan bisa menjadi pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Heroes News. Yo guys, macam mager-mager. Yuk, gabung sama kita di Anti Mager setiap hari Senin jam 5 sampai jam 8. Oke? Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMashiach, bless you. Kalian sudah tahu sekarang apa itu trusting the process. Sudah tahu kan sekarang ada tantangan, ada hambatan, ya kan? Gak mungkin kalau kita berproses itu mulus-mulus aja. Pasti ada yang namanya tantangan dan hambatan, dan disitulah kita akan bisa berkembang. Karena dengan tantangan kita bisa melewatinya, dan dengan hambatan kita bisa menghadapinya. Jadi jangan lupa kalau kalian sedang diproses, kalian harus tetap semangat. Untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan kalian. Tenang aja, karena Tuhan selalu ada di kanan kiri kalian. Ya, pokoknya mengelilingi kalian, mendampingi kalian sampai di tujuanmu. Oke, kalau gitu, karena ini sudah di akhir, mari kita sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Oke, jadi see you. Oke, nah sebelum kita akhiri ibadah kita mau tanya dulu dong siapa yang baru pertama kali hadir di Heroes Surabaya. Nampak banyak sekali yang agak penipuan ya dari sini ya. Oke, yang baru boleh berdiri dong, berdiri yang baru. Oke, semuanya bangkit berdiri, terus yang baru juga. Siapa namanya? Yang pertama namanya Christian, yang kedua Fadli udah pernah. Hah? Belum tah? Oh namanya tok sama ya, Fadli. Oke, yang ketiga? Hah? Ivan, oke. Fadli, Christian, Ivan. Ya teman-teman, sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Welcome to the Heroes Family. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita maju ke depan, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Let's go teman-teman, maju. Hati kami bersuka cita Tuhan. Happy anniversary Heroes. Dengan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
suka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesusku. Sukacitaku. Satu lagi. Kalian gak makan tah? Oh nanti makan. Ya udah gas. Satu lagi gas. Terakhir ya? Terakhir. Oke. Yang doa berkat siap-siap ya Untuk guys. hari ini, minggu depan masih ada teman-teman. Mari kita tepuk tangan bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Heroes! Story maker! Come on! Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari sekira sama-sama katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, telah membebaskan belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Telah ikatan telah terbuka, setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari sama-sama kata, oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, telah membebaskan belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari sama-sama katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa.
Kita terima berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami boleh merayakan anniversary Hero Surabaya yang ke-13 tahun. Terima kasih Tuhan buat perjalanan yang luar biasa. Setiap proses-proses musim-musim yang sudah dilalui. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan menyertai kami. Tuhan beserta kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teman-teman angkat tanganmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah juga pada waktu engkau keluar di tempat ini. Diberkatilah studimu, di sekolahmu, di kampusmu. Tuhan memberkatimu dengan hikmat, dengan spirit of excellence. Di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Biarlah engkau terus bertumbuh dan menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk yang bekerja, diberkatilah pekerjaanmu. Tidak ada yang gagal ketika engkau mengerjakan. Ada Tuhan Immanuel yang selalu bersamamu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang biar berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh, anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan serta persekutuan dengan Roh Kudus yang semakin intim, yang semakin manis hingga pada Maranatha. Di dalam nama Yesus, dan yang sudah menerima berkat Tuhan sama katakan amin, amin, amin.